Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Insya Qahwah pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang mana yang lebih penting, IPK kuliah atau soft skill. Baik, sebelum kita memulai acara, siapkan kopimu and enjoy the moment. Baik, sebelum kita memulai ke topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, eh, pertama-tama ada beberapa ucapan ataupun kata dari kita kepada para viewers ataupun para subscriber yang belum bisa keterima di kampusnya. Janganlah bersedih ya. Hmm, buat teman-teman yang masih berjuang, masih belum dapat kesempatan buat dapat ya, yang tapi insya Allah masih ada kesempatan lagi, tes lagi. Eh, nggak apa ya, berusaha itu tidak selalu membuahkan hasil, tapi menikmati proses itu yang bisa kita banggakan saat hari tua seperti itu. Dan eh, gagal itu biasa, gagal itu masalah kecil, tapi kalau misalnya kita putus asa itu masalah besar. Jadi jangan sampai kita putus asa. Jadi buat teman-teman juga yang belum keterima ya, jangan patah semangat, teruslah mencoba, bisa jadi itulah jalan teman-teman gitu. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Terkadang yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan terkadang juga apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan jalan kita. Bisa jadi jalan yang diberi Allah lah yang terbaik gitu ya. Jadi walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, teruslah berusaha, insya Allah nanti akan ada jalan yang lebih baik gitu ya. Jadi ini bukan kegagalan ini bukan satu-satunya jalan, ada jalan yang lebih baik lagi nanti ya, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke topik pembahasan. Pertanyaan pertama tentang eh, mana yang lebih penting, IPK kuliah atau soft skill ya. Silakan Naga, ada yang mau diomongkan, ada yang mau diutarakan tentang eh, ini, mana yang lebih penting, IPK kuliah atau soft skill. Kedua-duanya penting. IPK dan soft skill itu kedua-duanya penting. Jadi IPK itu adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab mahasiswa, ya kan, kemahasiswaannya itu. Jadi kalau misalnya uh, ada orang ngomong, ini nilai saya nggak, nah pokoknya, wah ini kuliah saya tahun ini gagal, kuliah tahun ini gagal dengan alasan saya sibuk di uh, entah itu di organisasi, entah itu di yang lain. Nah, ini tidak bisa dibuat alasan karena IPK ini atau belajar ini adalah suatu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Kecuali kalau misalnya kita kerjaannya apa? Kerjaannya organisator. Nah, itu ekstrakurikulernya apa? Mahasiswa. Nah, itu baru bisa dikatakan seperti itu. Kalau misalnya dia bilang uh, kesibukannya apa, kuliah, nah berarti secara tidak langsung dia harus mengembangkan amanah, tanggung jawab terhadap nilai di kuliah sendiri. Tapi di sini ada soft skill atau bisa dibilang itu ada life skill, ya, cara untuk hidup. Cara untuk, kan kebanyakan orang itu kita lihat cuma bisa hitung-hitungan, cuma bisa ngafalin pelajaran, cuma bisa pelajaran. Tapi ketika sudah di masyarakat, mereka blank, mereka eh, nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sini soft skill ini juga penting gitu untuk kedepannya gimana, untuk bagaimana dia memanfaatkan dirinya untuk mengeluarkan potensi dirinya di masa yang akan datang.
Jadi keduanya harus disesuaikan, harus bijak, jangan sampai soft skill ini ketinggalan seperti itu. Soalnya ini soft skill ini berpengaruh kepada jenjang setelahnya seperti itu. Kedua-duanya. Ya, jadi kalau izinkan saya tambahkan ya, menurut saya juga soft skill dan IPK itu sama-sama penting sih. Tapi jangan sampai kita meremehkan satu sama lain. Ya, jangan sampai kita meremehkan satu sama lain gitu ya. Kalaulah IPK kita besar, kita jangan meremehkan orang yang punya soft skill ataupun yang IPK-nya kecil. Pun juga sebaliknya, kalau misalkan kita punya soft skill, kita tidak punya IPK yang besar, jangan kita meremehkan orang yang IPK yang besar gitu ya. Jadi mau dari manapun hidup kita, entah itu hidup kita berasal dari IPK kita yang tinggi ataupun hidup kita berasal dari soft skill, kita tidak boleh meremehkan satu sama lain. Masing-masing orang itu entah itu dia yang punya IPK besar ataupun dia yang punya soft skill, itu patut kita hormati, jangan kita remehkan. Karena orang yang mempunyai IPK besar ataupun orang yang mempunyai soft skill itu dia mempunyai ilmu. Nah, itulah kepakaran, itulah yang perlu kita hormati gitu. Pun juga ada kalau misalnya kita menghormati orang yang pintar, orang yang IPK-nya besar, dan kita menghormati orang yang punya soft skill ya, itu sama berarti juga dengan kita ibaratnya silaturahim, ibaratnya menguatkan diri kita secara pribadi gitu loh. Jadi ini berbicara tentang attitude juga, tentang kita hidup di dunia juga gitu. Jangan sampai mentang-mentang kita, misalkan ya, ini banyak sekali terjadi nih. Misalkan kita sekarang kerja, terus dulu kita IPK-nya kecil. Nah, pas ketika kita kerja menggunakan soft skill, kita meremehkan atau menertawakan orang yang IPK-nya besar. Pun sebaliknya ya, misalkan ini banyak terjadi juga. Contoh orang yang ketika dia kerjanya menggunakan IPK kuliahnya tinggi ya, mungkin dia pintar gitu. Ketika dia kerja, dia meremehkan orang yang punya soft skill atau orang yang IPK-nya rendah gitu. Jadi kalau mau hidup berkah, haruslah kita saling menghormati gitu kepada orang yang punya kepintaran dan kepada orang yang punya soft skill itu gitu sih menurut saya. Silahkan Naga, ada tambahan lagi? Kalau misalnya kita lihat di Indonesia ini kan banyak orang yang sangat mengandalkan IPK kan, sampai-sampai dia nggak tahu cara mendapatkan IPK yang benar. Makanya cuma sekedar dapat nilai bagus, oke, kerja kelompok, joki dan lain sebagainya, ya kan? Itu kan termasuk dari mendapatkan IPK ya kan. Tapi ada di sini attitude, beberapa hal lain. Nah, itu termasuk soft skill, termasuk skill bagaimana dia mendekatkan value dari potensi diri. Di Indonesia ini kebanyakan tugas, ya kan, kebanyakan masuk kuliah, tapi ya emang banyak kekurangan sih, mulai dari riset, mulai dari dan sebagainya. Itu juga berpengaruh terhadap pengembangan soft skill. Kayak kita lihat di Harvard, kita lihat di Oxford aja lah. Di Oxford itu kan belajar itu cuma beberapa jam, ya kan. Cuman setelah itu ada pengembangan orang yang
ada demonstrasi, ada kerja kelompok, ada. Jadi di universitas itu disediakan lebih dari 100 perpustakaan di satu universitas Oxford itu. Jadi bukan cuma IPK juga yang cuma IPK doang gitu, tapi bagaimana seorang mahasiswa dituntut untuk bisa mendapatkan atau mencapai suatu target. Nah, seperti itu. Itu sangat penting dan bisa kita contoh gitu. Jadi kalau misalnya mana yang benar IPK atau soft skill, kedua-duanya penting kalau menurut saya seperti itu. Nah, terus udah nggak ada yang ingin disampaikan lagi tentang pertanyaan apakah IPK atau soft skill yang paling mana yang lebih penting? Uh, uh, soft Nanti skill. kalau kalau misalkan ente udah, ini nanti kita ada pertanyaan lanjutannya gitu. Jadi pertanyaannya ini kan pertanyaan awal tentang ya basa-basi dulu. Nah, sekarang ini sebenarnya ada pertanyaan lanjutannya. Oke, Uh, mau ke pertanyaan selanjutnya? oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa faktor pendorong seseorang itu mempunyai IPK yang tinggi atau dan apa faktor pendorong seseorang itu mempunyai soft skill? Ya, silahkan Naga dulu. Seseorang punya IPK tinggi, otomatis dia uh, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, karena dia seorang pelajar kuliah, meskipun banyak orang nggak punya target tapi nilainya IPK-nya bagus. Itu salah satu rasa tanggung jawab dia sebagai mahasiswa. So. Ya kan. Yeah. Tapi ada juga orang yang dia itu ingin mendapatkan suatu batu loncatan setelah dia mendapatkan IPK bagus. Misalnya dia kerja di tempat yang bagus atau buat kuliah yang lebih buat S2 atau S3 dan sebagainya, atau dia bercita-cita sebagai profesor. Nah, itu seperti itu. Itu sebuah dorongan yang biasanya ada gitu. Kalau misalnya soft skill itu lebih bagaimana seseorang itu bisa bertahan hidup di masyarakat, seperti itu. Jadi itu ya, saya tambahkan juga tentang tadi pertanyaan ya, apa faktor pendorong orang mempunyai IPK kuliah yang tinggi dan apa faktor pendorong orang mempunyai soft skill yang tinggi. Nah, sebenarnya kalau dari saya tuh lebih kepada faktor psikologi ya. Jadi entah itu dia psikologinya karena misalkan orang tuanya atau misalkan psikologi dirinya sendiri ingin berkembang gitu ya. Jadi ketika kuliah tuh kita kan sudah merasakan juga ya bangku perkuliahan. Jadi kita ketika kuliah tuh pasti ada psikologi di mana kita itu menginginkan sesuatu, entah itu nilai kita menjadi lebih besar atau kita mempunyai soft skill lain di luar jam pelajaran kuliah gitu ya. Jadi kalau dari saya tambahannya mungkin faktor pendorongnya adalah banyak hal yang mempengaruhi psikologi dia gitu, psikologi si mahasiswa ini atau psikologi si pelajar ini gitu ya, yang mendorong dia untuk mempunyai IPK kuliah yang tinggi dan mempunyai soft skill di luar jam kuliah ya, kayak gitu. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa faktor penghambat seseorang untuk tidak mau mempunyai IPK tinggi dan tidak mau mempunyai soft skill? Saya dulu ya sekarang. Mungkin faktor seseorang itu tidak mau mempunyai IPK tinggi dan tidak mau mempunyai soft skill yang pastinya dia belum menemukan passion ya. Jadi dia belum menemukan apa yang dia sukai gitu.
Kemudian kalau berbicara masalah psikologi, selanjutnya dia itu belum mengatur self developmentnya. Kalau saya pribadi sedikit cerita, ketika kuliah saya kan punya parameter ya. Kan saya dulu kuliah di pesantren. Otomatis saya melihat alumni-alumni yang dia lulusnya alumni-alumni dulu ya yang udah senior gitu dari sekolah saya dulu sebelum kuliah. Nah, saya melihat oh dia caranya gini nih self developmentnya. Jadi apa? eh Pengaturan dirinya kayak gini-gini gitu loh. Jadi pengembangan dirinya kayak gini. Makanya saya kayak ngeliat terus mengikuti gitu. Makanya apa namanya yang yang penghambatnya itu emang dia bisa jadi belum menemukan passionnya ataupun belum menemukan gimana cara dia untuk mengembangkan dirinya gitu ya. Kemudian ya seperti itu sih, itu aja sih yang poinnya ya. Kalau dari saya, yang pertama dia belum menemukan passionnya atau kesukaannya. Yang kedua dia belum menemukan cara bagaimana dia mengembangkan dirinya gitu. Kayak gitu sih. Nah, sekarang Laga silahkan. Jadi pertanyaannya apa faktor penghambat ataupun eh, kenapa seseorang tidak mau mempunyai IPK yang besar, IPK kuliah, dan seseorang itu tidak mau mempunyai soft skill. Ini bukan kenapa ya, tapi penyebabnya itu salah satunya ya keluarga, uang, Hmm. uang sama lingkungan. Uang paling berpengaruh soalnya uh, keluarga itu pengen mendidik anak, pengen menyalahkan anak, pengen membuat ini, pengen ikut lesson anaknya seperti ini itu terhambat gara-gara faktor ekonomi. Faktor Ya, ekonomi. kan? Ya faktor ekonomi memang salah. Bahkan kalau misalnya uh, salah satu syarat kalau kita belajar di pondok itu untuk menuntut ilmu adalah uang, ya kan? Oh, jadi uang untuk daftar kuliah, untuk eh, apa namanya, minat bakat gitu ya, Iya, keperluan. bahkan kalau misalnya orang kalau misalnya di kuliah awal-awal bilang wah nggak apa-apa yang penting kita belajar, oke lah. Tapi kalau misalnya kita sudah benar-benar pengen belajar, kan otomatis orang yang belajar tuh ingin membeli buku, ingin riset, oh ini bagaimana kalau dia belajar biologi. Kayak saudara yang Gerung, dia ke Jepang meneliti. Akan meneliti tidak butuh uang ya, pastinya butuh anggaran yang besar gitu kan, meskipun itu dengan anggaran proposal. Hmm. Nah, tapi langkah-langkah sebelumnya itu juga pasti membutuhkan uang, butuh modal gitu. Hmm. Nah, seperti itu juga di soft skill. Soft skill orang itu kadang-kadang nggak tahu apa yang dia butuhkan, apa yang dia uh, di kehidupan nyata itu. Misalnya bagaimana seseorang bisa melatih berjiwa sosial, berjiwa empati terhadap masyarakat. Kalau misalnya dia ketika di mana, ketika di waktu dia berproses, dia ditinggal sama orang tuanya, orang tuanya sibuk kerja, orang tuanya sibuk ini itu, anaknya terbengkalai, ya kan? Dan faktor pemerintah juga kurang memfasilitasi seperti itu pendidikan. Kalau misalnya kita lihat di fasilitas kita sama negara lain, faktor pendukung bagaimana prasarana guru ketika dihargai, bahkan kita lihat negara kecil guru apa namanya, gaji guru cuma 500.000, gaji guru cuma 500.000 itu pun digaji beberapa bulan sekali, ya kan? Ya, ya. Seperti itu kan, Jadi apa namanya, karena uang dan kesejahteraan guru ataupun pengajar dan belum
meratanya fasilitas atau prasarana apa namanya sekolah ya atau kuliah ya yang memadai di Indonesia. Itu kan maksudnya Iya. ya. Nah sekarang kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. eh Apa ya? Coba ceritakan pengalaman ketika SMP, kemudian ketika melanjutkan sekolah, kemudian ketika duduk di bangku kuliah, eh, tentang apa-apa yang berhubungan dengan IPK kuliah atau yang berhubungan dengan soft skill gitu ya. Jadi coba ceritain aja gitu apa namanya pengalaman atau hikmah atau apa ya pemikiran gitu supaya nanti yang nonton video ini juga bisa apa namanya bisa oh ini ya gitu oh jadi kepikiran ya silahkan. Eh, Kalau kita, alhamdulillah ya, dulu waktu kita di pondok kita diajarin bagaimana kita bersosial, meskipun itu dalam skala kecil ya kan, masih berskala sesama sesama masih anak kecil gitu. Tapi ya di situ kita alhamdulillah waktu itu kita belajar komputer, kita belajar ya meskipun seadanya, tapi ya penting gitu kan. Dan itu bahkan teman-teman yang dari angkatan kita tuh banyak yang jadi desainer, banyak jadi bahkan job mereka itu dari desain, ya Hmm. kan? Apalagi yang dekor, ada yang sampai dijual ke luar negeri, Hmm. mewakili dan sebagainya. Ya seperti itu sangat bagi kita waktu ketika itu, nilai adalah yang paling penting. Pada saat kesininya nilai penting, ya, nilai itu penting, sangat penting. Tapi soft skill waktu itu, Hmm. ternyata sangat-sangat berguna, Hmm. sangat-sangat. Kenapa kita nggak mengambil ini? Kenapa kita nggak mengambil ini? Jadi Oh seperti iya itu iya kayak. iya 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 Ya, ya iya sih sama sama sih kalau menurut saya juga apa ya saya juga merasa waktu dari sekolah dulu ya entah itu dimanapun jenjangnya gitu saya tuh ngerasa juga apa ya bahwa soft skill dan EPK itu sangat-sangat penting juga gitu ya jadi ya sangat-sangat penting antara soft skill dan IPK juga gitu jadi bagaimana kita mengamalkan apa yang kita punya kalau kita tidak mempunyai soft skill atau kita tidak mempunyai apa namanya ilmu sosial yang baik gitu ya. Jadi sebenarnya di berbagai tingkatan apapun sekolahnya, kalaulah kita melihat lebih peka lagi, kita pasti tahu, oh ini kita punya soft skill ini gunanya untuk ini. Misalkan soft skill kita, misalkan berbicara di depan umum. Nah, pas ketika di masyarakat atau ketika kita kuliah, nah kita bisa menggunakannya. Oh, ini kita pede gitu loh berbicara di depan umum. Pun juga misalkan soft skill kita bisa musik misalkan. Ketika kita apa namanya bisa musik, oh kita make nih musik kita ketika nyanyi-nyanyi sendiri gitu ya. Jadi apa namanya ya sangat penting keduanya gitu. Dan saya perlu ulangi lagi bahwa kalaulah kita misalkan kita IPK kita kecil, jangan sampai kita meremehkan orang yang punya IPK besar. Kemudian kalaulah kita tidak mempunyai skill apa-apa, janganlah kita meremehkan orang yang mempunyai skill gitu. Mau dari apapun hidup kita nantinya, entah itu karena hidup kita itu karena kita punya IPK yang tinggi ataupun hidup kita karena kita mempunyai skill yang tinggi, jangan sampai kita saling meremehkan satu sama lain. Justru kalau yang lebih baik
ataupun lebih bijaksana tuh kita menghormati orang yang mempunyai IPK kuliah tinggi, mempunyai kepintaran, pun juga kita menghormati orang yang mempunyai skill yang bagus. Karena ketika kita bisa menghormati itu, insya Allah kita derajatnya akan dinaikkan dan kita lebih orang lain lebih apa namanya senang dan lebih menghormati kita juga gitu. Jadi nggak ada ruginya lah untuk kita menghormati orang lain dan bakalan apa bakalan merugi juga orang yang gampang untuk meremehkan gitu. Kayak gitu sih. Sekarang Laga ada pesan atau nasihat atau apa tentang topik kita pembahasan pada malam hari ini? Ya itu, hidup itu bukan tentang nilai, bukan tentang perjalanan hidup atau dan sebagainya. Hidup itu bagaimana yang kita miliki, kita menjadi versi terbaik diri kita, entah itu ya dari nilai, entah itu dari sisi kebermanfaatan kita. Hidup itu singkat, jadilah versi terbaik dari diri kita. Ya, udah ada lagi? Ya. Ada itu aja. Jadi benar ya kata Laga. Jadi jadilah versi terbaik hidup kita. Jadilah versi terbaik diri kita. Emang terkadang orang lain terkadang rasa-rasanya mempunyai kepintaran yang lebih ataupun mempunyai skill yang lebih, tapi dengan kita mensyukuri diri kita sendiri, dengan kita berusaha dengan apa yang kita punya, itu insya Allah akan lebih baik ataupun lebih maslahat ke depannya ya, daripada kita terus melihat orang lain terus tapi kita lupa dengan diri kita sendiri, kita lupa berjalan, kita lupa berusaha. Nah itu yang harus kita sering pikirkan dan kita sering apa namanya introspeksi diri lah sama-sama gitu ya, bersama followers ataupun subscriber ya. Udah agak ada lagi. Oke. Ya sekian para subscriber ataupun para viewers di acara Insight Berkahwa pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita santai aja ngobrol tentang mana yang lebih penting gitu ya. Ternyata keduanya penting. Yang terpenting adalah kita bisa saling menghormati kepada orang yang IPK-nya gede dan orang yang punya skill yang bagus gitu. Itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Jangan lupa untuk para viewers like video ini, share dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Sampai bertemu di Insight Berkahwah di episode selanjutnya. Saya Andika dan Naga pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.